Menyimpan dendam kepada ayahnya sejak dia masih kecil. Pria asal Cina ini memutuskan untuk melakukan pembunuhan bukan hanya kepada ayahnya tersebut, tetapi juga kepada semua anggota keluarganya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pada bulan November tahun 2009, sebuah kasus pembunuhan keji terjadi di Beijing yang mengejutkan seluruh ibu kota dan banyak media memberitakannya pada saat itu. Kasus ini sangat istimewa, di mana seorang pria Beijing berusia 29 tahun tega melakukan pembunuhan kepada kedua orang tuanya, istrinya, saudara perempuannya, serta kedua anak kandungnya yang masih berusia 6 dan 1 tahun. Sebelum motif kejahatannya terungkap, banyak orang yang bertanya-tanya apakah pria tersebut memiliki masalah mental. Pasalnya dia tega melakukan pembunuhan bahkan kepada kedua anak kandungnya. Namun setelah diidentifikasi, pria tersebut ternyata tidak mengalami gangguan kejiwaan apapun yang membuat publik sangat mengutuk kelakuannya tersebut. Sebelum kejadian, keluarga Li Hanchao tinggal di sebuah apartemen 3 kamar tidur yang berada di lantai 2 salah satu bangunan di komunitas Qincheng Mingyuan di kota Huangchun, distrik Daxing, Beijing. Li Hanchao awalnya tinggal di desa Guangyuan dan karena desa mereka harus dibongkar karena program pemerintah daerah. Mereka kemudian menerima dana pembongkaran yang akhirnya membuat mereka pindah ke apartemen ini. Keluarga ini terdiri dari 7 anggota keluarga yang tinggal bersama, yaitu Li Hanchao dan istrinya yang berusia 50 tahunan, anak pertamanya Li Lei bersama istrinya, anak keduanya Li Chan yang masih kuliah, serta kedua cucunya yang masih berusia 6 dan 1 tahun. Anak pertamanya yang bernama Li Lei dan istrinya diketahui juga menyewa rumah dengan 2 kamar tidur di distrik Xuanwu yang membuat mereka tidak selalu tinggal di apartemen ini. Selain itu, Li Lei yang menjadi pelaku dalam kejahatan ini sebelum kejadian diketahui sebagai pemilik sebuah restoran. Tidak ada yang aneh dengan keluarga ini. Di mata orang luar, keluarga ini tampak menjalani kehidupan yang riang dan bahagia. Namun sayangnya, semua kebahagiaan ini akan segera berakhir karena insiden yang terjadi pada suatu malam di bulan November tahun 2009. Orang pertama yang mengetahui tragedi tersebut adalah saudara perempuan Li Hanchao yang juga merupakan tante dari si pelaku Son Lilei. Selama 2 hari berturut-turut, Tante Lilei tidak menerima kabar dari keluarga abangnya, di mana panggilan telepon keluarga tersebut juga tidak bisa dihubungi. Merasa khawatir dan takut akan sesuatu yang tidak normal sedang terjadi, tante tersebut memutuskan untuk pergi mengunjungi rumah mereka. Hari itu sekitar jam 10 pagi di tanggal 27 November tahun 2009. Sang tante tiba di depan pintu apartemen keluarga abangnya, di mana dia melihat pintu yang terkunci dan tidak ada yang menjawab panggilannya dari luar. Karena Tante Lilei tidak memiliki kunci rumah tersebut, dia kemudian segera menuju kantor manajemen properti untuk mengadukan kekhawatirannya, seperti mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi keluarga abangnya selama berhari-hari yang membuatnya sangat cemas. Kemudian pihak manajemen menuju kamar keluarga Li Hanchao, di mana mereka menggunakan sebuah tangga untuk mengintip ke dalam ruangan dari luar jendela. Disinilah staf manajemen sangat terkejut dengan apa yang sedang dia lihat, yaitu tubuh seorang tergeletak di lantai dengan banyak noda darah di sekitarnya. Melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, mereka dengan cepat menghubungi polisi, dan polisi pun segera bergegas ke tempat kejadian perkara. Polisi yang tiba kemudian memasuki rumah tersebut dengan bantuan tukang kunci, di mana mereka menemukan 6 mayat manusia yang berada di ruang tamu dan 3 kamar tidur termasuk 2 balita. Ke-6 orang yang meninggal semuanya dibunuh dengan senjata tajam dan cara pembunuhnya melakukan kejahatan sangat kejam, di mana ada banyak noda darah di tempat tidur, di lantai, dan juga dinding. Pada umumnya, kasus pembunuhan disebabkan oleh beberapa sebab, seperti pembunuhan demi kekayaan, pembunuhan demi balas dendam, atau pembunuhan karena urusan percintaan. Tapi dari pemeriksaan TKP, keluarga Li diketahui tidak kehilangan barang berharga apapun. Jadi kejahatan ini tidak terlihat sebagai pembunuhan karena kekayaan ataupun perampokan. Melalui penyelidikan, polisi segera menemukan bahwa di antara 7 anggota keluarga tersebut, hanya 1 orang yang tidak terbunuh, yaitu Son Lilei. Dan sayangnya ketika polisi mencoba menghubungi Lilei,
nomornya tidak bisa tersambung, yang tentu saja menimbulkan kecurigaan kepadanya. Untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi pada keluarga tersebut, polisi dengan segera melakukan pemeriksaan CCTV yang ada di sekitar apartemen. Dari rekaman CCTV tersebut, Lyle terlihat meninggalkan apartemen sekitar jam 8 pagi pada tanggal 24 November, di mana dia membawa sebuah kain pel serta sebuah tas menuju mobilnya. 2 jam kemudian, sekitar jam 10:26, dia kembali ke apartemen, memarkirkan mobilnya di depan pintu gedung, dan berjalan ke pintu unitnya. Selanjutnya, setelah 10 menit berada di dalam apartemen tersebut, dia pun keluar dan kembali masuk ke mobilnya untuk segera pergi. Setelah kepergiannya tersebut, dia tidak pernah muncul lagi di area apartemen tersebut. Waktu kematian ke-6 korban yang diidentifikasi oleh kedokteran forensik adalah sejak larut malam di tanggal 23 November hingga dini hari keesokan harinya. Dan jelas sekali bahwa Lyle ada di rumah saat kejahatan itu terjadi, di mana polisi meyakini bahwa Lyle adalah pelaku dalam kasus ini. Dengan keyakinan tersebut, polisi dengan segera melaksanakan rencana penangkapan, di mana pada tanggal 28 November, Lyle yang baru saja keluar dari klub pijat bisanya langsung ditangkap tanpa adanya perlawanan sama sekali. Para penyidik mulai melakukan interogasi kepada Lyle, dan dalam waktu 2 jam, pertahanan psikologisnya terpatahkan, di mana dia mulai menceritakan tentang apa yang telah dia lakukan setelah membakar rokok yang dia minta kepada penyidik. Secara garis besar, Lyle mengaku kepada penyidik bahwa dia telah lama menyimpan dendam kepada ayahnya, dan bahkan sudah memiliki rencana pembunuhan kepada ayahnya tersebut ketika dia berusia 17 tahun. Dan meskipun ide itu muncul lebih dari 1 dekade yang lalu, dia akhirnya bisa mewujudkan rencananya ketika dia berusia 29 tahun. Selain itu, dia bukan hanya membunuh ayah kandungnya sendiri, tapi juga ibunya, istrinya, adik perempuannya, serta kedua anaknya yang masih berusia 6 dan 1 tahun. Sehari sebelum kejadian, yaitu pada tanggal 22 November tahun 2009, Lyle diketahui sudah membeli tiket ke Shenzhen karena dia berencana pergi ke kota tersebut bersama seorang teman bernama Luo dengan tujuan untuk melihat-lihat pasar beberapa hari ke depan. Namun pada saat itu, ayahnya menelpon dan menyuruhnya mengantarkan keluarganya untuk menghadiri pernikahan kerabatnya dan tentu saja memintanya untuk segera pulang. Lyle yang tidak bisa menolak permintaan ayahnya tersebut, mau tidak mau, harus menunda kepergian mereka ke Shenzhen untuk sementara waktu dan menempatkan temannya tadi di sebuah pemandian terdekat. Pada malam tanggal 23 November, sebelum dia pulang ke rumahnya, Lyle memutuskan untuk mampir ke restoran miliknya, di mana dia diketahui banyak minum di restoran tersebut. Ketika dia sedang minum, istrinya menelpon beberapa kali untuk mendesaknya pulang, di mana istrinya mengatakan bahwa dia harus pulang ke rumah sebelum jam 10 malam. Karena desakan dari istrinya itulah, Lyle kemudian memutuskan untuk meninggalkan restoran sekitar jam setengah 10 malam dan kembali ke rumahnya sebelum jam 10. Ketika sampai di rumah, dia melihat kedua orang tua serta kedua anaknya sudah tidur, di mana saudara perempuannya sedang bermain komputer di kamar. Istrinya yang melihat Lyle pulang ke rumah mulai mengomelinya, seperti mengatakan mengapa dia butuh waktu lama untuk pulang dan meminta uang kepadanya. Lyle mengatakan kepada penyidik bahwa istrinya Wang Mei adalah penjual langsung suatu merek kosmetik tertentu, di mana dia harus mencapai omset bersih sebesar 90.000 yuan setiap bulan. Dan jika dia tidak bisa mencapainya, istrinya tersebut akan meminta uang kepadanya untuk menutupi kekurangan omsetnya tersebut. Lyle juga menambahkan bahwa dia sering menghabiskan sekitar 40.000 hingga 50.000 yuan untuk membantu istrinya menutupi penjualan yang belum selesai. Pada malam tanggal 23 November tahun 2009, Lyle yang diketahui baru saja mengkonsumsi banyak alkohol sedang berbaring di sebelah istrinya dengan perasaan marah. Hingga suatu ketika, kemarahannya tiba-tiba memuncak dan mulai melakukan pembunuhan kepada istrinya yang telah dia nikahi selama 7 tahun dengan menggunakan sebuah pisau daging. Setelah membunuh istrinya, Lyle kembali berbaring di tempat tidur beberapa saat, memikirkan kebencian yang mulai menyebar di hatinya. Pada waktu itu, dia yang melihat pintu kamar adiknya tidak terkunci, seketika memutuskan untuk memasuki kamar tersebut dan menikam adiknya hingga tewas. Kemudian setelah membunuh istri dan saudara perempuannya, Lyle pergi ke kamar mandi dengan tenang untuk mencuci wajah dan tangannya yang berlumuran darah
di mana dia kemudian kembali berbaring di tempat tidurnya sebentar. Ketika Lily sedang berbaring, ayahnya berjalan menuju kamar kedua cucunya, dan ketika Lily melihat ayahnya tersebut, Lily dengan segera berjalan menuju ayahnya, di mana dia mulai melakukan pembunuhan lagi dengan cara menikam lehernya yang seketika membuatnya tewas. Ibu Lily yang sedang berada di kamarnya mendengar keributan dari kamar cucunya, memutuskan untuk memeriksa tentang apa yang sedang terjadi. Dan Lily yang terkejut melihat kedatangan ibunya, kemudian memutuskan untuk membunuh ibunya tersebut dengan menikam area vitalnya hingga tewas. Setelah kekejamannya terhadap istri, adik, serta kedua orang tuanya, Lily terduduk lemas di ruang tamunya dan menangis beberapa kali sebelum akhirnya dia berencana untuk menghilang dan bunuh diri. Pada saat ini, hanya dua anggota lain yang tersisa di rumahnya tersebut, yaitu kedua anaknya yang masih berusia 6 dan 1 tahun, yang sedang tertidur lelap tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dan setelah memikirkan matang-matang, dia pun akhirnya memutuskan untuk membunuh kedua anaknya tersebut karena dia tidak mau kedua anaknya itu hidup dalam kesulitan tanpa orang tuanya. Dan karena dia tidak sanggup melihat wajah anaknya ketika melakukan pembunuhan, Lily memutuskan untuk membantai kedua anaknya tersebut dalam keadaan gelap gulita. Setelah melakukan pembunuhan kepada 6 anggota keluarganya, dia mulai membersihkan noda darah di lokasi kejadian. Namun karena ada begitu banyak darah, membuatnya kesulitan untuk membersihkan, yang membuatnya belum juga selesai membersihkan hingga pagi harinya. Menyerah dengan adegan bersih-bersih tersebut, Lily memutuskan untuk berganti pakaian dan meninggalkan rumah. Sebelum dia meninggalkan rumah tersebut, Lily mematikan saklar utama dan mengunci pintu masuk, di mana dia juga membawa kain pel yang dia gunakan untuk bersih-bersih tadi, serta sebuah tas, dan menuju ke mobilnya. Kemudian dia dan temannya bernama Luo menaiki mobil menuju Shenzhen, di mana mereka check-in di beberapa hotel menggunakan KTP temannya. Setelah dari Shenzhen, mereka selanjutnya berpindah ke Hainan, dan setelah 10 jam berada di Hainan, polisi menemukan keberadaannya yang mengakibatkan penangkapan kepadanya. Pada saat itu, Lily berencana mengunjungi semua tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelum dia melakukan bunuh diri. Namun sayangnya sebelum dia mewujudkan rencananya tersebut, polisi menangkapnya dengan sangat cepat yang diketahui kurang dari 26 jam. Setelah kita mendengar tentang kejahatan keji yang dilakukan Lily kepada keluarganya, kita mengetahui bahwa dia telah menyimpan dendam kepada ayahnya sejak dia remaja. Oleh karena itu, sekarang mari kita cari tahu bagaimana latar belakang kehidupannya, serta dendam seperti apa yang telah dia pendam selama ini. Son Lily diketahui lahir pada tahun 1980 dari sebuah keluarga petani di desa Tiangoyuan, Daxing, Beijing. Para penduduk di desa tersebut mengenal ayahnya yang bernama Li Hanchao sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Ketika Lily lahir, keluarganya relatif miskin, di mana orang tuanya bekerja dari subuh hingga senja dengan menjual sayuran. Ibunya yang berasal dari Sichuan dikenal sebagai wanita yang rajin dengan tanggung jawabnya mengatur keuangan keluarga. Kehidupan kecil Lily bersama keluarganya dimulai ketika dia berusia 8 tahun, karena sebelumnya dia tinggal di rumah kakek dan neneknya. Kemudian setelah dia kembali bersama keluarganya di umur 8 tahun, dia segera mengetahui bahwa dia memiliki saudara perempuan. Lily memiliki sifat yang relatif tertutup, dan tentu saja dia tidak banyak bicara. Namun meskipun begitu, dia sering terlibat masalah dan sangat suka berkelahi, di mana dia bahkan beberapa kali terlibat dalam pencurian kecil-kecilan. Karena tingkah lakunya tersebutlah, Li Hanchao, yaitu ayahnya, sering berinya hukuman dengan cara memukulnya. Dan ketika dia menimbulkan masalah yang cukup parah, ayahnya tersebut bahkan menggantungnya secara terbalik, baik di pintu rumah maupun di sebuah pohon, di mana dia mulai memukulinya dengan tujuan memberikannya hukuman. Setelah berita penangkapannya didengar oleh kerabat serta teman-temannya, sepupu Lily bersaksi kepada media bahwa ketika dia kecil, Lily memang sering mendapatkan penyiksaan dari ayahnya, di mana ayahnya tersebut sering memukulnya dengan menggunakan benda apapun yang ada di sekitarnya. Dan meskipun dia sering dipukul, Lily memiliki sifat keras kepala. Jadi ketika dia dipukul oleh ayahnya, dia hanya diam 1000 bahasa,
tanpa memohon belas kasihan atau melawan atas pukulan tersebut. Kemudian memasuki masa SMP-nya, Lily diketahui sebagai anak yang pendiam di kelas, dan karena dia sering bolos sekolah, Lily juga memiliki nilai yang buruk, merasa bahwa sekolah bukanlah hal yang dia sukai. Ketika kelas 2 SMP, Lily akhirnya memutuskan untuk berhenti datang ke sekolah. Tentu saja keputusannya ini membuat ayahnya sangat marah, karena ayahnya berharap dia menjadi orang yang sukses dengan mengenyam pendidikan yang layak. Yang akhirnya ketegangan di antara Lily dan ayahnya pun semakin memuncak. Pada masa-masa ini, Lily merasa bahwa rumahnya terasa seperti penjara, di mana ayahnya sangat ketat kepadanya. Dia terus-menerus dimarahi dan selalu dipukuli ketika dia pulang terlambat, yang akhirnya dia memiliki ide untuk membunuh ayahnya ketika dia berusia 17 tahun. Hingga suatu ketika, setelah dia dipukul dengan sangat keras, Lily memutuskan untuk kabur dari rumahnya dan datang ke kota Shihongmen yang jaraknya sekitar 10 km dari rumahnya. Disinilah dia memulai pekerjaan manual hingga pekerjaan marketing, di mana dia hanya mendapatkan komisi tanpa jaminan gaji. Dia bangun jam 6 pagi setiap hari dan mengendarai sepedanya berkeliling membawa sampel untuk dijual. Karena kinerjanya yang luar biasa, Lily dapat memperoleh penghasilan 3.000 hingga 4.000 yuan per bulan, yang merupakan penghasilan yang bisa dibilang cukup pada saat itu. Lily mengatakan bahwa momen ketika dia melarikan diri dari rumah adalah momen yang sangat membahagiakan baginya. Karena meskipun dia menjalani kehidupan yang sulit pada saat itu, tapi dia merasa sangat bahagia tanpa ada yang memarahinya. Kemudian setelah lebih dari setahun berada di Shihongmen, Lily memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Pada saat ini situasi mulai berubah, karena ketika dia tiba di rumah, ayahnya tidak memarahinya, malah menangis terseduh-seduh karena bahagia bisa melihat anaknya kembali. Dia yang merasa mulai mendapatkan respect dari ayahnya. Kemudian bahkan membelikan ponsel untuk kedua orang tuanya. Tentu saja bukan hanya orang tuanya yang bahagia dengan momen tersebut, kakek neneknya yang juga selalu khawatir tentang kabar cucu mereka sekarang bisa tersenyum bahagia karena mereka akhirnya tahu bahwa cucu mereka baik-baik saja. Dan meskipun ayahnya tidak lagi memukulnya, sebagai orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anak mereka, tentu saja terkadang memarahinya ketika Lily terlalu banyak minum alkohol. Kemudian setelah beberapa saat berada di rumah, Lily memutuskan untuk kembali ke Shihongmen, dan meskipun berada tidak jauh dari rumah, dia jarang sekali pulang atau mengunjungi keluarganya. Pada tahun 1999, ketika Lily berusia 19 tahun, dia bertemu dengan seorang wanita muda berusia 22 tahun bernama Wang Mei. Saat itu Wang Mei sedang magang di sebuah tempat pangkas rambut, di mana Lily sering pergi ke tempat pangkas rambut tersebut. Karena intensitas pertemuan mereka yang tinggi, perlahan-lahan Lily dan Wang Mei menjadi akrab, hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta. Wang Mei berasal dari sebuah pedesaan di Henan dan merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Setelah lulus SMP, dia tidak melanjutkan pendidikannya dan mulai bekerja sebagai guru pengganti di sebuah sekolah dasar di desa. Hingga ketika dia berusia 18 tahun, Wang Mei memutuskan untuk pergi ke ibu kota untuk mengadu nasib. Dan beberapa tahun kemudian ketika sedang magang di sebuah tempat potong rambut di Shihongmen, dia bertemu dengan Lily, di mana dia memutuskan untuk berpacaran dengannya. Wang Mei adalah gadis yang cantik dan juga pandai berkomunikasi dengan orang lain. Dan meskipun dia 3 tahun lebih tua dari Lily, dia sangat menyukainya dan mencintainya. Setelah keduanya saling jatuh cinta, mereka pun memutuskan untuk membuka sebuah toko pangkas rambut bersama, di mana toko tersebut dibuka di jalan salon rambut di kota Shihongmen. Pada awalnya, tempat pangkas rambut tersebut hanyalah sebuah bungalow kecil, tapi karena bisnisnya berjalan dengan cukup baik, mereka kemudian memperluasnya menjadi 4 atau 5 ruangan dengan mempekerjakan lebih dari selusin karyawan, termasuk penata rambut dan teknisi pijat. Pada saat itu, Wang Mei yang bertanggung jawab atas tempat pangkas rambut, sementara Lily bertanggung jawab atas banyak hal seperti dekorasi dan penggantian meteran listrik. Pemilik gedung mengatakan bahwa Lily bukanlah orang yang banyak bicara dan selalu tepat waktu dalam membayar sewa gedung tersebut.
Selama festival musim semi tahun 2001, Wang Mei membawa Lily kembali ke kampung halamannya di Henan, di mana keduanya kemudian menikah. Dan meskipun tempat pangkas rambut pasangan ini telah dibuka selama lebih dari 6 tahun, yang tentu saja telah menghasilkan sejumlah uang, sayangnya pada tahun 2007, karena pembongkaran kota Xiaomen, tempat pangkas rambut tersebut akhirnya juga harus ditutup. Setelah pembongkaran tersebut, Wang Mei mulai berganti profesi, di mana dia sekarang menjadi tenaga penjualan langsung untuk sebuah merek produk kecantikan tertentu, sementara Lily juga mulai mencoba bisnis lain. Setahun sebelum penutupan bisnis salon mereka, Lily sudah mencoba memulai bisnis trafo bersama teman-temannya yang diketahui membutuhkan investasi ratusan ribu yuan, di mana dia minta 70.000 hingga 80.000 yuan kepada istrinya untuk menambah modal awal. Pada saat ini dia juga mencoba meminjam dari orang tuanya, namun sayangnya orang tuanya tersebut menolak untuk meminjamkan uang kepadanya, yang mungkin telah menambah lapisan kebencian kepada ayahnya tersebut. Pada akhirnya, bisnis trafonya gagal, yang membuat Lily masih berhutang, dan istrinya membantunya untuk melunasi hutangnya bersama-sama. Pada tahun 2008, Lily mencoba bisnis baru. Dia mulai bisnis pencairan kartu kredit dan bisnis gada hipotek yang mengkhususkan diri pada rumah yang tidak akan diterima oleh pegadaian biasa. Dengan bisnis ini, Lily mengatakan bahwa dalam sebulan dia bisa menghasilkan 100.000 yuan, di mana dia mengklaim bahwa uang di rekeningnya pernah mencapai jutaan yuan. Pada tahun ini, yaitu tahun 2008, Wang Mei melahirkan anak kedua mereka, di mana pasangan tersebut diharuskan membayar denda sebesar 60.000 yuan kepada negara, dan sepertinya mereka baru mendaftarkan serta membayar denda tersebut setahun setelahnya, yaitu tahun 2009, ketika ayahnya menerima kompensasi pembongkaran lahan pertanian. Selain itu, setelah ayahnya menerima kompensasi pada bulan Agustus tahun 2009, Lily juga membuka sebuah restoran dan membeli sebuah mobil menggunakan uang tersebut. Tentu saja, Lily mungkin bisa mendapatkan banyak keuntungan pada suatu saat dengan mengotak-atik berbagai bisnis yang dia jalani. Namun, dia mungkin tidak punya banyak uang yang tersisa di masa depan. Diketahui, dia membuka restoran dan membeli mobil menggunakan uang kompensasi, di mana denda kelahiran putra bungsunya juga baru dibayar setelah ayahnya mendapat ganti rugi lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum menerima uang pembongkaran, Lily tidak mempunyai banyak uang. Namun, Lily mengklaim bahwa dialah yang menghasilkan sebagian besar uang keluarga dan mengatakan bahwa keluarganya tidak menghormatinya, di mana dia malah sering diremehkan yang membuatnya menjadi kesal. Setelah kejadian tersebut, beberapa teman Lily mengatakan bahwa Lily jarang menceritakan keadaan di rumah kepada mereka, namun teman-teman yang mengenalnya dengan baik mengetahui bahwa dia sangat kesal dengan khotbah orang tuanya. Pada satu wawancara, Lily pernah mengatakan bahwa dia merasa keluarganya tersebut meremehkannya sejak dia masih kecil dan menganggap Lily tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada seorang pun di keluarga itu yang mengenali atau menghormatinya, di mana saudara perempuan serta orang tuanya selalu meremehkannya, yang membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di rumah tersebut. Sementara itu ketika di luar, teman-temannya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia mampu dan tentu saja menurutnya dia tidak lebih buruk dari orang lain. Istrinya selalu ikut campur dalam urusannya selama bertahun-tahun dan selalu memulai pertengkaran ketika dia terlambat pulang ke rumah. Belum lagi jika penjualannya tidak mencapai target, dia akan semakin marah dan memandang suaminya tersebut dengan rendah. Lily mengakui bahwa dia sudah terlalu lama menyimpan dendam dan sangat membenci semua keluarganya, di mana dia sudah lama memiliki ide untuk membunuh mereka. Terlihat dari perkataan tersebut bahwa alasan Lily membenci keluarganya adalah karena dia merasa bahwa semua anggota keluarganya selalu memandangnya rendah dan meremehkannya. Namun karena orang tua, saudara perempuan, dan istrinya telah meninggal, tidak ada cara untuk memverifikasi apa keluarganya tersebut benar-benar memandangnya rendah serta meremehkannya. Fakta yang bisa dipastikan adalah setelah ayah Lily menerima uang pembongkaran, ayahnya membeli 6 rumah sekaligus dan hanya satu yang menjadi milik adik perempuannya. Sementara 5 properti lainnya semuanya memiliki nama Lily yang tertulis di atasnya, di mana nama orang tuanya juga ditambahkan ke sertifikat properti.
Menurut pemberitaan di media, teman-teman Lily mengatakan bahwa Lily adalah orang yang suka merokok, minum teh, makan daging, dan juga suka berpergian. Selain itu, ibu mertua Lily mengatakan bahwa menantunya adalah orang yang memiliki gengsi yang tinggi dan dia selalu ingin dianggap hebat oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya, dia akan mengajak keluarga atau kerabatnya menghabiskan banyak uang hanya untuk pergi ke sebuah restoran yang mahal. Dia juga kerap membelikan pakaian rancangan desainer untuk adik iparnya dan selalu mengatakan kepada mereka untuk memakai pakaian dari merek-merek terkenal ketika mereka pergi keluar agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Seorang teman Lily juga mengungkapkan bahwa Lily memiliki hubungan seksual jangka panjang dengan seorang wanita di tempat perendaman kaki, yang dengan kata lain, Lily sudah lama berselingkuh dari istrinya. Dari begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang mengenalnya, bisa disimpulkan bahwa Lily adalah orang yang suka bermain-main, memiliki perangai yang sombong, serta suami yang melakukan perselingkuhan. Kemudian setelah kejadian tersebut, seorang teman Lily mengajukan tuntutan hukum terhadapnya karena sebelum kejadian, Lily diketahui meminjam rumah temannya tersebut sebagai hipotek dan berinya surat hutang sebesar 600.000 yuan. Lily yang diketahui memiliki 5 rumah atas namanya, sebenarnya bisa saja menjual salah satu rumahnya untuk bisa mendapatkan 600.000 yuan. Tapi karena ketika dia berencana menjual salah satu rumah tersebut, orang tuanya tidak setuju, itu kenapa dia memutuskan untuk meminjam dari temannya. Jadi, apakah pembunuhan yang dilakukannya terhadap istri, saudara perempuan, serta orang tuanya merupakan kejahatan karena nafsu atau memang direncanakan sebelumnya? Dilihat dari senjata pembunuhnya, itu adalah pisau tajam yang tidak terlalu panjang, di mana Lily mengaku bahwa dia telah membeli pisau ini sejak lama dan selalu membawanya. Kemudian, setelah Lily menyadari rencana kejahatannya, dia mengunci pintu dan pergi keluar dari komplek apartemen untuk menuju ke tempat lain, di mana dia juga tidak menciptakan ilusi bahwa keluarganya sedang berpergian. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pembunuhannya lebih bersifat sementara, dan tentu saja karena kebencian terhadap keluarganya yang sudah lama dipendamnya. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2010, sekitar jam 10 pagi, Pengadilan Mendengar Rakyat Nomor 1 Beijing mengadakan sidang umum mengenai kasus tersebut. Di pengadilan, Lily beberapa kali memohon agar dia dijatuhi hukuman mati, yang menunjukkan bahwa dia tidak punya keinginan besar untuk terus hidup. Di pengadilan, dia juga mengatakan bahwa rencana awalnya adalah membunuh kerabatnya dan kemudian berkeliling untuk bersenang-senang. Jadi dia berhati-hati agar polisi tidak segera menemukannya, dan ketika dia puas bersenang-senang, dia akan mengakhiri hidupnya. Namun sayangnya dia tidak menyangka bahwa polisi segera menemukannya, di mana mereka hanya butuh 26 jam untuk bisa menangkapnya. Dalam persidangan, polisi juga mencoba menjabarkan asumsi mereka tentang apa motif sebenarnya dalam setiap pembunuhan tersebut. Pertama, Lily mengatakan bahwa alasan dia membunuh istrinya adalah karena dia merasa kesal setelah istrinya tersebut marah kepadanya serta meminta 50.000 yuan kepadanya. Namun, menurut penyidik, 50.000 bukanlah tekanan bagi Lily. Alasan mengapa dia membenci istrinya serta berakhir dengan pembunuhan adalah karena semua anggota keluarganya berada di pihak istrinya, di mana istrinya selalu bertingkah seperti orang tuanya yang selalu memarahinya. Dan karena dia adalah orang yang memiliki gengsi yang tinggi, tentu saja merasa tidak terima karena terus dianggap remeh oleh istrinya. Itu kenapa dia telah menumbuhkan rasa benci yang berakhir dengan pembunuhan. Kemudian setelah Lily membunuh istrinya, dia pergi ke kamar saudara perempuannya dan membunuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa dia juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap adik kandungnya tersebut. Adiknya yang berusia 7 tahun lebih muda darinya diketahui memiliki perilaku yang baik, pandai belajar, dan telah diterima di perguruan tinggi. Setelah saudara perempuannya lahir, orang tuanya membawanya bersama mereka, sementara pada saat itu Lily dirawat oleh kakek dan neneknya. Dan ketika dia kembali ke rumah orang tuanya, dia melihat adanya perbedaan cara orang tuanya memperlakukan mereka. Adiknya dirawat dengan cinta, sementara Lily terus-menerus dimarahi serta dipukul. Karena itulah penyidik berasumsi bahwa dia mungkin masih memiliki perasaan cemburu
pada saudara perempuannya. Dari semua cerita Lily, kita mengetahui bahwa ayahnya terkesan tidak menyayangi atau membencinya. Namun faktanya, ayah Lily menempatkan kelima rumah yang mereka beli atas nama Lily dan hanya menempatkan satu rumah atas nama putrinya. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ayahnya masih menaruh rasa cinta yang penuh pada putranya tersebut di dalam hatinya. Meskipun dia selalu merasa putranya tidak punya masa depan, dia tetap menyayangi putranya dan mewariskan sebagian besar hartanya kepada Lily. Namun sayangnya, Lily sangat membenci ayahnya dan bahkan tega mengarahkan pisau daging ke ibu kandungnya sendiri. Hingga akhirnya, atas kejahatan yang telah dia lakukan kepada keenam anggota keluarganya, pengadilan memutuskan untuk memberinya hukuman mati.